Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fiza Ofira dengan NIM 2023 143634 dari kelas 2 KI Mata Kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Pendidikan Islam tentunya mengajarkan seseorang untuk beragama dan juga memiliki Tuhan. Jadi, pokok tema pembahasan kita kali ini yaitu akan membahas mengenai bagaimana manusia itu bertuhan. Manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya sebagai tolak ukur untuk arah, tujuan, maupun pedoman hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi, manusia itu sangatlah membutuhkan Tuhan maupun agama yang ia yakini selama di dunia dan akan dijadikan sebagai pedomannya di akhirat nanti kelak. Jadi, manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa perikemanusiaan dan mempunyai rasa persaudaraan antara satu dengan yang lainnya dengan rasa yakin dan rasa persaudaraan yang diperkuat dengan iman dan juga takwa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu mengenai spiritual ataupun yang menjadi dasar dari sebuah manusia itu mempunyai rasa berketuhanan. Jadi spiritualisme ini adalah dasar bagi seseorang untuk mempunyai harga diri, nilai-nilai, moral, dan juga kehidupan yang akan dimiliki. Jadi spiritual ini memberikan contoh dan juga pedoman bagi kehidupan. Tentunya spiritual ini sudah ditanamkan sejak kita kecil. Contohnya saja selama kita di dalam kandungan, itu pada usia 4 bulan, roh itu telah ditiupkan kepada kita. Sebagaimana roh itu ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia untuk potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Dengan roh merupakan fitrah manusia, maka dari itu yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Jadi roh inilah yang membuat kita menjadi alasan mengapa manusia itu harus mempunyai akhlak dan perilaku yang terpuji. Kemudian sebelum kita dilahirkan juga tentunya kita sudah diberikan janji dan fitrah oleh Allah yang berguna untuk berhubungan kita untuk kedepannya kelak. Jadi dengan roh inilah membuat manusia mampu mengetahui apa yang sudah terjadi dan sudah dimiliki makhluk Tuhan sebelum kita dilahirkan. Jadi kita yakin juga dengan Tuhan karena manusia telah diberikan fitrah yaitu untuk beribadah kepadanya. Apalagi sebagai umat muslim dan muslimah kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita perjanjian yang terbaik. Manusia juga merupakan ciptaan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Karena kita itu diberikan akal dan juga pikiran. Maka dari itu, hal itulah akal dan pikiran itulah yang membedakan kita berbeda dari makhluk lainnya. Contohnya manusia itu lebih mulia derajatnya daripada binatang. Jadi, kita sebagai manusia itu diberikan akal untuk berpikir dan juga menerapkan hal-hal positif untuk menerapkan segala sesuatu di kehidupan kita. Lalu, bagaimana sih cara manusia sebagai makhluk yang bertuhan untuk meyakini dan juga mempercayai bahwa manusia tersebut memiliki agama ataupun pedoman yang harus ia yakini? Yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk bertuhan tentunya mengakui kebesaran dan keagungan Tuhannya yang diwujudkan dengan berbagai cara. Contohnya, kita sebagai umat muslim itu kita wujudkan dengan cara beribadah, sholat 5 waktu, lalu juga kita bersedekah, menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam dan menjalankan rukun iman kita yang ada 5. Lalu menyadari bahwa dunia beserta isinya ini adalah ciptaan Tuhan. Karena sebelum kita ada di muka bumi, tentunya Allah telah menciptakan segala sesuatu dari sebelum zaman azali. Lalu yang ketiga, manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Nah, itulah mengapa manusia dapat dibedakan dan lebih dimuliakan. Karena manusia ini merupakan makhluk paling mulia yang telah Allah berikan akal dan pikiran supaya kita itu dapat menjalankan kehidupan dengan yang baik-baik. Maka dari itu, tentunya kita sebagai makhluk yang berakal, kita harus memiliki pikiran yang baik untuk menjalankan maupun melakukan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, manusia memiliki keterbatasan yang kadang sukar dijelaskan.
Jadi manusia ini tidak seluruhnya mempunyai kemampuan ataupun potensi untuk memahami dan menguasai segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia untuk berpikir sebagai kekuatan, bahkan pedoman untuk melakukan tindakan. Jadi, kita sebagai manusia diberikan Allah akal dan pikiran itu supaya kita mempunyai iman dan takwa, karena kita sebagai makhluk yang berketuhanan, tentunya kita harus memiliki pegangan hidup dan juga akan takut merasa akan adanya hal-hal yang tidak terpuji untuk datang kepada diri kita. Jadi perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa tidak lain yaitu adanya potensi akal tersebut. Hal ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan yang lain ataupun dengan binatang. Melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dapat mengenal Tuhan, yaitu dengan cara manusia beribadah, manusia memuji dan mengagungkan Tuhannya, dan juga melaksanakan semua kewajiban yang telah ia perintahkan dan menjauhi semua larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana cara kita sebagai manusia yang meyakini dan mengimani bahwa adanya Tuhan? Dan dari situ maka kita dikatakan sebagai manusia yang berketuhanan. Ditinjau dari beberapa aspek dan dari segi umum, yang khusus ada dua cara untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali ini maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu seperti Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Jadi kitab-kitab ini telah diturunkan kepada Allah, kepada para nabi dan rasulnya yang dipergunakan untuk menyampaikan wahyu kepada setiap umat-umatnya. Jadi kitab ini berisi wahyu yang telah Allah berikan mengenai tentang ajaran tauhid, akhlak, hukum dan juga sejarah. Jadi kita harus mengimani kitab-kitab ini yang kita jadikan sebagai pedoman dan petunjuk kita dalam kehidupan berperilaku. Nah, yang kedua ini ada juga yang namanya bersifat tafsiri. Cara beriman kepada Allah yaitu dengan cara kita meyakini bahwa adanya sifat tafsili. Apa sih itu tafsili? Jadi tafsili ini yaitu sifat ataupun cara kita mempercayai Allah secara rinci dan lebih jelas. Jadi kita sebagai manusia wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lainnya. Yaitu kita harus meyakini bahwa kita itu mempunyai Tuhan yang esa. Jadi kita itu harus meyakini sifat-sifat ini, yaitu keyakinan diri kita kepada Tuhan, ucapan yang mengikuti, seperti kalau kita sebagai umat Islam itu yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ketiga itu melakukan berbagai kegiatan hidup. Maksudnya kegiatan hidup di sini yaitu melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangnya. Kita tahu bahwa Tuhan tidak menampakkan atau tidak mewujudkan bentuknya. Jadi, bagaimana cara Tuhan itu membuktikan dirinya bahwa Ia itu ada, yaitu melalui pembuktian wujud Tuhan dalam perspektif akal dan Islam. Nah, jadi dalam ajaran agama Islam ditemukan pernyataan La ilaha illallah, yaitu susunan kalimat-kalimat tersebut dimulai dengan kata peniadaan. Jadi peniadaan Tuhan selain Allah atau La ilaha illallah itu berarti bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian baru diikuti dengan penegasan melainkan Allah. Jadi kalimat La ilaha illallah itu menjadikan sebuah bayangan ataupun sebuah pikiran yang menunjukkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang pertama, pembuktian adanya Tuhannya itu yaitu bisa dibuktikan melalui akal manusia yang berdasarkan pengalaman ilmiah, pengalaman moral maupun pengalaman keindahan. Jadi akal ini dapat digunakan untuk membuktikan adanya Tuhan dengan memahami dan menghayati segala sesuatu yang ada di alam, sebagaimana seisi bumi ini dan segala yang ada di bumi ini bahwa diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, termasuk manusia, dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya melalui pemikiran dan akal yang telah diberikan. Lalu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diucapkan secara verbal, tetapi harus kita akui dan kita niatkan di dalam hati. Jadi kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada
yaitu dengan melihat ciptaannya, alam semesta dan segala sesuatu yang telah Ia ciptakan itu bahwasanya itu segala kekuasaan yang Ia miliki. Lalu yang ketiga, Islam dengan pedoman pokok Al-Quran sebagai kitab sucinya memiliki konsepsi ketuhanan yang dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada umatnya bahwa Tuhan itu Esa dan Maha Kuasa serta Maha Suci dari sifat-sifat alam dan juga sifat-sifat yang telah dimilikinya. Jadi kita sebagai umat yang beragama tentunya kita harus mempercayai keberadaan Tuhan dan meyakininya di dalam hati secara penuh bahwa segala sesuatu yang diciptakan ini berkat adanya Tuhan. Nah, lalu bagaimana contoh manusia yang berketuhan? Nah, lalu bagaimana sih contoh manusia yang berketuhanan? Jadi kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diucapkan secara verbal, tapi juga harus diakui dan diniatkan dari di dalam hati. Kita dapat melihat keberadaan Allah bahwa Allah itu benar-benar ada, yaitu dengan melihat segala ciptaannya di isi bumi ini dan juga meyakininya bahwa segala yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaannya. Jadi caranya yaitu dengan cara kita percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita percaya dan takwa serta mengimani Tuhan kita sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita harus menghormati, saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian tidak memaksakan suatu agama untuk percaya kepada orang lain ataupun untuk percaya dengan kepercayaan orang lain. Jadi kita itu memaksa seseorang untuk mengikuti ajaran agama kita. Bahwasanya kita mengakui bahwa agama kita adalah agama yang paling mulia. Dan yang terakhir, bertoleransi secara beragama. Jadi kita juga harus menghargai antara perbedaan-perbedaan agama yang ada di Indonesia ini. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf ayat 172 tentang fitrah berketuhanan manusia, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh akhadha rabbukum min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an badza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Nah, dari surat Al-A'raf ayat 172 ini telah dikatakan bahwa manusia memiliki fitrah, yaitu keturunan Adam yang mengambil kesaksian terhadap roh kita, yaitu kita bersaksi bahwa bukankah aku ini Tuhanmu, lalu seraya kita menjawab, ya, engkaulah Tuhan kami. Maka dari situ dikatakanlah manusia sebagai makhluk yang berketuhanan. Nah, dari ayat tersebut dapat kita artikan bahwa manusia ini menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia karena manusia diberikan akal dan juga pikiran untuk melakukan segala sesuatu. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum ataupun secara garis besar yaitu meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada Nabi dan Rasulnya untuk disampaikan wahyu kepada kita sebagai umatnya. Jadi, manusia ini berfungsi sebagai alat untuk mengerti pemahaman dan juga kitab-kitab tersebut dijadikan pedoman untuk kehidupan kita, yaitu kita berpikir mulai dari alam hingga secara keseluruhan mengenai ciptaan-ciptaan Tuhan. Jadi keimanan kita kepada Tuhan dapat diperkuat dengan nilai-nilai moral dan keutamaan seseorang seperti pantang menyerah dan mempunyai rasa kasih sayang. Karena sebagaimana kita umat yang memiliki rasa persaudaraan dan juga pri kemanusiaan, tentunya kita harus saling menghargai dan saling tolong menolong, bahkan harus bersifat empati terhadap saudara-saudara ataupun orang-orang di sekitar kita. Jadi orang beragama adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Sedangkan orang yang beriman adalah bahwa orang-orang tersebut telah percaya dan yakin bahwa Tuhan itu hadir. Jadi manusia yang berketuhanan ini akan selalu hati-hati dalam melakukan suatu tindakan.
Selesai sudah pembahasan materi kita pada kali ini, yaitu membahas mengenai bagaimana manusia bertuhan. Mungkin itu saja penyampaian materi yang dapat saya berikan kepada kita semua. Semoga kita semua dapat memahami dan mempelajari lebih rinci lagi mengenai bagaimana cara manusia ini beriman, dan juga bagaimana cara manusia ini menyadari dan meyakini bahwa manusia itu sebagai makhluk yang berketuhanan. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Kepada Allah, saya memohon ampun. Lebih kurang, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.